Atau umirul yahudu. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hittah, ampunilah kami ya Allah. Mereka enggan, lantas mereka mengatakan hintah. Mereka tambah huruf nun. Ya Allah, berikanlah gandum kepada kami. Wa kadzalikal jahmi qila lahu istawa fa aba wa zada al harfa linuqsani. Demikian juga Jahmiyah, disuruh bilang istawa, mereka tambah lam, istaula. Istawa artinya di atas ars, mereka bilang istaula, menguasai apa? Ars. Inilah orang Jahmiyah. Nunul Yahudi wa lamu Jahmi huma fi wahyi Rabbil arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka rubah, harusnya istawa dibilang apa? Istaula. Sebagaimana Yahudi bilang, disuruh bilang hittah, bilangnya apa? Hintah. Nun dan lam sama-sama tambahan, kata Ibnul Qayyim. Ini adalah zaidatani, tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara metode ahlu sunnah adalah menyimpangkan nusus, menyimpangkan dalil. Dalil disimpangkan. Penyimpangan dalil ya bisa dua model, yaitu lafalnya disimpangkan, bisa maknanya disimpangkan. Yang banyak terjadi adalah maknanya disimpangkan, bukan lafalnya. Ya, kalau zaman dahulu ya sebagian lafal mau disimpangkan oleh ahlul bid'ah. Seperti sebagian ahlul bid'ah, mereka meyakini Allah tidak bisa berbicara. Makanya waktu mereka baca firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, Allah berbicara, Allah adalah subjek, Musa objek. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah sungguh-sungguh berbicara dengan Nabi Musa. Itu cara bacanya, Allahnya di dhamma, wa kallamallahu. Sehingga maknanya Allah yang subjek, Musa yang objek, Musa alaihissalam. Kata mereka, harusnya dibaca wa kallamallaha. Allah objek. Musa ngomong sama Allah dengan ngomong sebenarnya. Ini mereka ingin rubah. Jadi harokat mau dirubah sama mereka. Tapi dalam ayat yang lain mereka tidak bisa rubah. Wa kallamahu rabbuhu. Ini antum tidak tahu bahasa Arab, jadi susah saya jelaskan ya. Intinya telah datang dalam ayat yang lain, Musa langsung jadi objek. Tidak mungkin dirubah menjadi apa? Subjek ya. Ini namanya merubah harokat atau merubah lafal. Dan ini berbahaya. Ini adalah kekufuran. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, tatkala Allah menyuruh mereka untuk minta ampun, ya, kata Allah, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Wahai orang-orang Yahudi, waktu kalian masuk ke mana? Palestina, hendaknya kalian berkata hittah, yaitu Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Ternyata mereka rubah, mereka tidak bilang hittah, mereka bilang hintah, tambah nun. Artinya gandum-gandum ya. Harusnya ampuni dosa kami dirubah jadi apa? Hintah. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah ya menyandingkan orang Yahudi dengan orang-orang Jahmiyah. Dia sandingkan. Apa kata Ibnul Qayyim? Amara al-yahuda an yaqulu hittah fa abaw wa qalu hintah lihawani. Atau umirul yahudu. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk berkata hittah, ampunilah kami ya Allah. Mereka enggan, lantas mereka mengatakan hintah. Mereka tambah huruf nun. Ya Allah, berikanlah gandum kepada kami. Wa kadzalikal jahmi qila lahu istawa fa aba wa zada al harfa linuqsani. Demikian juga Jahmiyah, disuruh bilang istawa, mereka tambah lam, istaula. Istawa artinya di atas ars, mereka bilang istaula, menguasai apa? Ars. Inilah orang Jahmiyah. Nunul Yahudi wa lamu Jahmi huma fi wahyi Rabbil arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah itu hanyalah tambahan dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka rubah, harusnya istawa dibilang apa? Istaula. Sebagaimana Yahudi bilang, disuruh bilang hittah, bilangnya apa? Hintah. Nun dan lam sama-sama tambahan, kata Ibnul Qayyim. Ini adalah zaidatani, tambahan yang ditambah-tambah dalam Al-Qur'anul Karim. Namun itu jarang terjadi. Yang sekarang terjadi adalah tahrif al-makna. Makna dirubah, yang disebut dengan mereka namanya apa? Ta'wil. Disebut dengan mereka dengan nama ta'wil. Ini yang terjadi. Mereka mentakwil banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya,
sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tidak sesuai dengan penafsiran para salaf dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara metode mereka dalam berdalil, mereka menolak hadis-hadis ahad. Jadi hadis-hadis ada dua, namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat atau lebih. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan kurang dari 10 sahabat. Nah, dalam Islam, dalam hadis-hadis Nabi, yang mutawatir itu enggak banyak. Entah cuma 10% atau 5% aja. Sisanya 90%, 90% hadis ahad. 3 sahabat yang riwayatkan, 4 sahabat, 5 sahabat, 2 sahabat, 1 sahabat. Yang satu hadis harus 10 sahabat riwayatkan enggak banyak. Makanya dibuat syair yang menunjukkan tidak banyak. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Ya. Kemudian kata sang penyair tersebut, di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan, kemudian man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ini juga hadis mutawatir. Kemudian wal haud, ya, mizan, ya, hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mas'al khufain, demikian juga mengusap sepatu atau khuf tatkala berwudu. Ini di antara hadis mutawatir, tidak banyak. Tidak banyak, ya. Para ulama juga menyebut tentang masalah dajjal, tentang azab kubur. Jadi hadis mutawatir itu kalau kita kumpulkan dibandingkan dengan seluruh dalil, mungkin sekitar 5%. Sisanya semua hadis ahad. Sahabat yang riwayatkan tidak sampai 10 orang. Nah, mereka ahlul bidah ini, mereka bikin klasifikasi. Kata mereka, hadis ahad kalau untuk masalah fikih boleh. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Ini yang bikin begini, yang pertama kali orang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh sebagian Asy'ariyah, ya. Sehingga mereka mengklasifikasikan demikian. Untuk masalah fikih boleh hadis ahad, tapi untuk akidah tidak boleh kecuali hadis apa? Mutawatir. Dengan demikian mereka menolak banyak sekali hadis-hadis tentang akidah Islam. Dan ini adalah cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama a'immatul arba'ah, tidak pernah mengajarkan demikian. Lagi pula, ya, kita tatkala antum sekarang sholat duha. Sholat duha itu hadisnya ahad. Bukankah waktu antum sholat duha itu hadisnya bukan mutawatir, ya? Hadisnya apa? Ahad. Bukankah waktu antum sholat duha antum meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga antum sholat, antum semangat. Iya tidak? Tidaklah antum melakukan sholat ini kecuali antum yakin itu akidah tersendiri. Antum yakin ada pahalanya, itu akidah atau bukan? Akidah, ya. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu semuanya hadis ahad, rata-rata hadis ahad. Kita mengamalkan kehidupan kita sehari rata-rata hadis apa? Hadis ahad, ya. Bukan hadis mutawatir, dan kita melakukannya dengan penuh keyakinan. Kita umrah, ya, perincian umrah hadis ahad, perincian umrah begini-begini hadis ahad. Perincian haji begini-begini juga hadis ahad. Perincian zakat begini hadis ahad juga. Semuanya hadis ahad. Kita lakukan dengan keyakinan atau tidak? Dan keyakinan akidah itu benar. Nah, apa fungsi Anda membedakan kalau akidah mengenai Allah berarti harus mutawatir, mengenai fikih tidak apa-apa hadis ahad, ya, atau mengenai akidah harus mutawatir. Sehingga mereka bingung terkadang dalam satu hadis, misalnya kata Rasulullah SAW, jika kalian duduk dalam salat maka ta'awwadz min arba', berlindunglah kalian dari 4 perkara. Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri fitnil mahya wa min fitnil masih dajjal. Berlindung dari 4 perkara. 4 perkara ini semuanya akidah. Azab neraka akidah bukan? Akidah. Azab kubur akidah atau bukan? Akidah. Ya. Kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Ini semua akidah. Nah, kalau kita mengikuti metode mereka, untuk masalah fikih boleh hadis ahad. Berarti kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, hukumnya disunnahkannya berdoa sebelum salam. Kan? Ini kan masalah salat. Apa bisa ini hadis ini apa bisa ambil kita ambil hukumnya kita boleh disunnahkan untuk berdoa sebelum salam. Hadis ahad enggak apa-apa, tapi isinya akidah. Paham atau tidak? Kalau kita menyuruh mereka untuk menerapkan ini, mereka sulit menerapkan. Kenapa? Kata mereka untuk masalah fikih boleh pakai hadis ahad, untuk masalah akidah tidak boleh memakai hadis ahad. Nah, ini hadis ahad dalamnya ada fikih, dalamnya ada akidah.
Ente tolak atau ente terima, maksud saya begitu. Kalau ente terima, berarti boleh diambil kesimpulan, boleh sunnahnya berdoa sebelum salam, tapi isinya apa? Akidah. Kalau ente tolak, ini masalah fikih. Dia bingung sendiri. Terus kita bilang, ente punya keyakinan seperti ini, bahwasanya akidah harus dari hadis mutawatir, itu juga akidah. Mana dalilnya? Mana dalilnya mutawatir? Bahwasanya sahabat berkata, kalau masalah akidah harus dengan hadis mutawatir, mana hadisnya seperti itu? Hadis ahad pun tidak ada ya. Itu hanya karangan mereka. Ini di antara metode mereka. Metode mereka juga, ya, di antaranya mendahulukan akal daripada dalil, dan ini sangat berbahaya. Ya, dan bahkan Razi punya suatu tulisan namanya Al-Qanun Al-Kulli, kaidah